Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di pelajaran ICT. Itu kali ini kita akan membahas penelitian yang ICT ya. Kita akan membuat sebuah penelitian sederhana di mana di sini adalah teman-teman diajak untuk berproses untuk berpikir solutif terhadap beberapa masalah. Oke. Kenapa kita harus meneliti? Ya. Ada yang tahu? Kita harus meneliti adalah bagian salah satu dari proses berpikir. Kenapa kita bisa berpikir? Karena kita ada akal. Ya, pertama kita karena diberi akal. Fungsi akal adalah sebagai pengendali bagi seorang mukmin. Rasulullah pernah bersabda, setiap sesuatu memiliki alat dan kendalinya. Nah, alat dan kendalinya bagi seorang mukmin adalah akalnya. Makanya banyak di ayat Quran itu ada perintah kita untuk memikirkan, berpikir, atau ada kalimat atau kata-kata bagi orang-orang yang berpikir, yatafakkarun, ulil albab. Ya. Sehingga setiap sesuatu itu memiliki keutamaan pada seseorang. Itu pada kita sebagai manusia adalah pada akalnya. Makanya bedanya kita dengan hewan adalah karena kita masih punya akal. Akal kita digunakan untuk bisa memilih, mencari solusi terhadap semua masalah dari zaman Nabi Adam hingga sekarang. Oke, yang kedua, setiap kita punya masalah. Makanya kenapa kita harus meneliti. Masalah itu muncul karena pertama yaitu memang ada standar, ada harapan. Ketika itu tidak sesuai dengan standar yang ada dan harapan yang ada, maka muncullah namanya masalah. Contoh, kita pengen sukses, berhasil, nilai bagus, lulus di kelas 3 nanti. Ternyata tidak sesuai harapan, muncul masalah. Apalagi, misalkan kita harapannya hari ini bisa bersekolah, langsung tatap muka. Namun harapan itu tidak terjadi dan muncul masalah seperti itu, sehingga kita tidak bisa bersekolah. Oke. Setiap masalah ada penyebabnya. Oke, diibaratkan seperti ini. Ada pohon masalah yang kelihatan oleh teman-teman adalah yang ada di permukaan, di atas tanah. Penyebabnya itu ada di akarnya. Jadi ketika teman-teman melihat masalah, ya, itu baru yang terlihat nampak di permukaan atas tanah. Seperti contoh gitu ya. Hari ini PSBB, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan perjalanan wisata, ya. Terus dampaknya terhadap ekonomi, jumlah aktivitas perdagangan dibatasi. Jadi Alfamart, Indomaret tutup jam 7. Tidak boleh makan di tempat. Masalahnya seperti itu. Nah, kemudian sekolah-sekolah ditutup, masalahnya muncul. Nah, dari masalah itu, akar masalahnya ada di bawahnya. Masalahnya adalah ya corona. Ya, gimana kita menyelesaikan coronanya? Karena tiap hari
ternyata ditunjukkan dengan data bahwa semakin hari semakin meningkat ketika semuanya dirapid. Seperti itu. Artinya penularannya belum selesai. Sehingga dari masalah corona gitu jadi contoh ya. Dari corona adalah masalah akar masalahnya. Kalau dicari lagi kenapa ada corona, nah itu bisa ditelusuri. Tapi kita nggak bahas sampai situ di sini. Oke, jadi mari kita gabungkan. Kita punya akal, kita punya masalah, sehingga muncullah namanya solusi terhadap masalah. Solution, ya, penyelesaian masalah, problem solving. Oke, akal plus masalah, hasilnya solusi terhadap masalah. Oke. Tahapan penelitian sederhana yang mau kita jalankan itu punya definisi. Pertama, kita harus mendefinisikan masalah yang ada. Jadi, definisikan masalah yang ada. Jadi, bedain masalah itu berupa fakta atau masalah itu berupa gosip atau pendapat. Masalah baru dibilang masalah kalau ada faktanya. Misalkan corona masalah, ya masalah. Datanya, ya setiap hari ada penambahan kasus. Kemudian, kalau gosip, itu nggak ada datanya. Ada orang meninggal ketika kena corona. Berapa persen? Ternyata ada yang sembuh. Nah, kalau dibilang semua orang kena corona itu meninggal, ternyata ada yang sembuh. Nah, fakta yang bilang kena corona itu pasti meninggal adalah gosip, baru pendapat. Faktanya ada juga yang bisa sembuh. Seperti itu. Kemudian, sertakan apa yang tidak sesuai. Artinya, masalah muncul ketika ada ketidaksesuaian dengan harapan atau standar. Contoh misalkan, kita punya pohon, ya kemarin dikasih tugas. Harapannya bahwa pohon itu menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga di sekolah. Nyatanya tidak bisa dimanfaatkan. Banyak yang jatuh, terbuang, segala macam. Sertakan datanya. Datanya ada, berikan fotonya. Jumlah berapa banyak yang tidak termanfaatkan. Seperti itu. Jadi, sertakan datanya. Ketika ada masalah, pastikan ada datanya. Kalau nggak ada datanya, itu berarti belum tentu masalah. Seperti itu. Yang kedua, yaitu mencari solusi alternatif. Ya, tahapannya, ungkapkan semua ide terhadap kemungkinan-kemungkinan yang menjadi solusi. Artinya nggak cukup satu. Terhadap masalah bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau lebih. Kemudian, kalau sudah punya ide solusinya, pilih. Jangan semua jadi kerjakan, pilih. Kemungkinan misalkan dipilah yang bisa dikerjakan dalam jangka pendek, mana idenya. Kemudian, mana yang memang merupakan harus dijalankan dengan jangka panjang. Misalkan corona, jangka pendeknya apa? Cuman pakai masker. Jangka panjangnya, ya cari vaksinnya, temukan obatnya, jangka panjang. Ya. Kemudian ketika sudah memilah mana yang bisa dilakukan saat ini, mana yang dilakukannya nanti karena butuh proses yang panjang, pilih solusi terbaik yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau sudah punya segudang ide solusi, pilah mana yang bisa dilakukan saat ini, pilih. Nah, ketika memilih artinya kita ada tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Artinya kita melakukan. Dari munculnya ide, ini sebenarnya ada dua. Ketika kita memberikan solusi, ada yang disebut kreativitas, ada yang disebut dengan inovasi. Kreativitas, ya, kita baru dibilang kreatif, ya,
ketika kita melakukan sebuah ide solusi tapi mengembangkan dari yang sudah ada. Contoh, misalkan kita punya ide solusinya terhadap masalah sampah. Kita punya ide solusi, dijadikan humus. Nah, kira-kira di saat ini sampah jadi humus sudah ada belum? Kalau sudah ada, itu namanya kreativitas. Karena kita mengembangkan dari yang sudah ada. Nah, yang disebut inovasi itu ketika ide solusi yang kita sampaikan belum pernah ada yang melakukan, dan itu merupakan penyelesaian masalah yang paling artinya berhasil gitu. Inovasi itu kalau kita memberikan ide dan orang lain sebelumnya belum pernah ada yang melakukan, itu disebut inovasi. Jadi inovasi adalah ide solusi yang baru sekali. Kalau kreativitas, kita mengembangkan dari yang sudah ada, diimprovisasi sehingga muncul sebagai penyelesaian masalah, tapi sudah pernah ada yang melakukan. Bedanya itu ya. Oke. Yang ketiga, yaitu catat, ukur keberhasilannya. Jadi evaluasi. Kita perlu evaluasi dari pemilihan solusi yang kita lakukan. Kita pilih, solusinya adalah apa? Catat, lakukan, terus ukur, dicatat, diukur tingkat keberhasilannya. Misalnya diukur, kalau solusi terhadap pengurangan sampah, misalkan, berarti dilihat setiap hari sampahnya berkurang atau makin bertambah, kayak gitu. Kemudian dokumentasikan. Meskipun ide solusinya itu berhasil dengan baik, dokumentasikan sampai ide solusinya ternyata tidak berhasil, tetap didokumentasikan. Baik gagal maupun sukses terhadap ide solusi yang kita pilih, itu harus didokumentasikan. Ya, baik berupa gambar maupun berupa grafik. Seperti itu. Kemudian beri kesimpulan. Itu tahap ketiga. Tahap keempat, ya, untuk tahapan keempat ini coba untuk diterapkan dan tidak lanjut solusi. Artinya ketika kita punya ide yang paling solutif untuk memperbaiki masalah, coba diterapkan. Nah, kalau gagal, coba ambil lagi ide-ide yang lain. Kan tadi idenya lebih dari satu. Kemungkinan, ide ini tidak berhasil. Ide yang lainnya jalankan, terapkan. Itu sampai menemukan ide yang memang berhasil. Ketika memang sudah berhasil, rencanakan dan implementasikan solusi suksesnya itu ke orang lain. Benar nggak? Ide ini bisa diteruskan ketika muncul masalah yang sama. Jangan-jangan idenya hanya bisa dilakukan oleh kita. Ketika orang lain melakukan, ternyata hasilnya nggak seperti itu. Nah, jadi butuh konfirmasi kalau ide yang kita ambil adalah memang terbaik dan pasti akan sukses kalau memang sukses dijalankan oleh orang lain. Artinya bisa diulang oleh orang lain kesuksesannya. Terus pantau hasilnya dengan jangka yang lebih lama. Artinya misalnya kemarin dilakukan cuma dalam waktu seminggu. Nah, pantau dalam sebulan seperti apa hasilnya. Pantau lagi misalnya 2 bulan atau 6 bulan ke depan. Pantau setahun, 2 tahun, 3 tahun, seperti itu. Jadi kalau yang namanya ide solutif dari sebuah masalah, jikalau kita perpanjang waktunya, maka ide tersebut akan menyelesaikan masalah yang lebih panjang. Jadi tidak hanya sebentar, tapi sepanjang waktu. Ketika ada masalah, penyelesaiannya adalah itu, dan dilakukan terus-menerus, masalahnya akan selesai. Seperti itu. Oke. Jadi itulah tahapan penelitian sederhana yang saya sampaikan pada saat ini. Lalu apa hubungannya sama yang kemarin, ya kan?
kemarin kita ada tugas gitu ya. Kira-kira tugas kemarin itu sampai posisi mana? Ide solusi ya atau apa? Ya. Tugas kemarin ya kira-kira apa? Ada yang bisa nebak? Masalah, solusi, atau ide solusi? Ya benar. Yang kemarin adalah masalah. Jadi kita ada tahapan masalah. Masalahnya kemarin adalah ada kecapi, nangka, rambutan. Masalahnya di mana? Masalahnya karena tidak bisa dimanfaatkan. Kebanyakan berbuah tidak bisa dimanfaatkan karena kemungkinan asem gitu ya rasa buahnya. Sebenarnya ada yang manis juga kecapinya, tapi kebanyakan jatuh seperti itu. Kemudian nangka belum mateng sudah busuk di atas pohon gitu ya. Tuh lihat nangkanya. Kecapinya, kalau kecapi banyak yang berjatuhan. Terus kalau rambutan, nah sama. Biasanya kalau orang ada pohon durian aja ya. Kalau ini pasti rebutan ya. Sekarang durian mahal. Ya, kemudian peminatnya juga banyak. Ini rambutan udah berbuah banyak sampai berjatuhan, tidak termanfaatkan. Kenapa? Mungkin rasanya asam ya. Jadi di beberapa pohon di sekolah ada yang asam. Lalu masalahnya kan harus punya data. Ya, datanya hampir 90% ya. 90 sampai 99,9% itu buah yang ada di sekolahan tidak termanfaatkan. Saya nggak ngomong 100% ya. Bisa aja itu termanfaatkan ya ketika ada yang manis diambil gitu. Nyatanya yang busuk lebih banyak daripada yang termanfaatkan gitu ya. Seperti itu. Itu kemarin Pak Hakim baru menyampaikan masalah. Oke, jadi tugas kalian adalah kemarin ada disuruh menemukan alternatif solusinya. Kemudian jalankan alternatif solusinya. Jadi kalau udah punya alternatif, jadi jangan satu. Kalau bisa ya minimal 3. Ya paling banyak ya 5. Habis itu pilih. Habis itu dilakukan. Sudah milih solusinya, lakukan, evaluasi hasilnya. Nah, kemarin kan baru menyampaikan ya, artinya menyampaikan ide solusi. Teman-teman harus melakukan. Untuk kemudian dievaluasi hasilnya. Seperti apa? Sesuai harapan, sukses atau gagal. Berupa apa? Tabel, grafik, foto. Oke, kemudian ketika sudah dilakukan, sudah diamati, dievaluasi, berikan kesimpulan dasaran. Kesimpulannya mungkin bisa jadi ide solusi yang saya pilih ternyata berhasil dan mendapatkan hasil berapa dalam angka. Kemudian sarannya ide ini bisa dikembangkan atau bisa dicontoh oleh orang lain yang menemukan masalah yang sama. Seperti itu. Ya, sarannya kan kemarin masalahnya adalah tentang pemanfaatan buah ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, kita balik. Kita ambil contoh. Kemarin yang sudah mengirim sebenarnya ada 3 ya. Dari Saipul sama Husna sama Juan. Oke, kita coba buka. Ini punya siapa ini? Oke, ini punya Saipul. Oke. Kita bahas satu. Yang lain belum ngumpulin, silakan ngumpulkan. Ya, Saipul ya tentang ide solusi untuk memanfaatkan pembuatan pupuk dari buah-buahan ya dengan menggunakan mikroorganisme lokal. Artinya mikroorganisme, tahu mikroorganisme ya makhluk hidup yang kecil-kecil yang terlihat secara mikroskopis ada di mikroskop ya. Tapi
itu ada di sekitaran kita. Makanya namanya mikroorganisme lokal. Ya, lokal tuh ada di sekitar kita. Nggak perlu impor gitu ya, seperti vaksin. Oke. Ya, idenya memanfaatkan buah yang kemarin secara organik, dia kasih ini namanya MOL, mikroorganisme lokal ya. Kemudian yang dia akan dimanfaatkan sebagai pupuk cair dari pembuatan pupuk padat kemudian dijadikan cair gitu ya. Oke, ini dari Saipul. Sampai cara-caranya, ya, bahan-bahannya, oke, metodenya udah lengkap nih. Tinggal sekarang dilakukan. Oke, metodenya sudah ada. Oke, sekarang perlu dilakukan, habis itu berikan datanya. Kemudian saran Pak Hakim untuk makalah pembuatan pupuk organik cair ini, itu silakan pilih dari buah-buahan yang ada, kemudian lakukan, jadikan itu pupuk. Kemudian untuk evaluasinya, selain gambar tadi pupuk yang sudah jadi, itu diperbandingkan antara tanaman yang tidak dipupuk sama sekali ya, terus dipupuk dengan menggunakan pupuk cair yang dari bahan buah-buahan yang ada di sekitar sekolah ya. Itu dibandingkan, difoto pertumbuhannya per hari. Nah, kita ini dikasih waktu seminggu lagi. Jadi teman-teman kan misalnya punya Saipul silakan bikin dalam jangka waktu misalkan seminggu kalau memang sudah jadi, atau 14 hari. Kalau 14 hari hasilnya dapat, diaplikasikan ke dalam tanaman. Bandingkan tanaman yang tidak diberi pupuk, jadi dengan tanah biasa, sama di tanah biasa juga tapi diberi pupuk yang sudah dibuat. Bandingkan hasilnya, foto bisa berupa tabel atau grafik pertumbuhannya. Jadi seperti itu saran Pak Hakim. Oke, kalau yang Husna mana ya, Husna ya? Nah, ini Husna gitu ya. Husna memakan buah rambutan untuk dijadikan minuman ini ya. Ini sudah lengkap, ada bahan ya, cara membuat. Oke, sekarang tinggal dibuat. Oke. Buat es rambutan selasih. Kemudian setelah dibuat, difoto. Nah, evaluasinya seperti apa? Nah, cari bukan dijual tapi ya, dicari disajikan ke orang, kemudian mintakan pendapatnya, bagaimana rasanya, terus tingkat kesukaan mereka, misalnya bintang berapa dari 1-5 itu. Nah, itu bikin tabelnya. Jadi misalkan ambil contoh ada 10 orang yang dijadikan sampel. Semuanya dibagiin minuman rambutan selasih ini, kemudian beri penilaian. Nah, penilaian itu juga dijadikan sebagai data bahwa ini jadi solusi membuat minuman dari buah-buahan yang ada di sekolahan. Oke, bisa dipraktekkan. Untuk yang lain silakan kirim ya, termasuk Juan kemarin sudah bikin ya, diperbaiki lagi. Sudah mirip seperti itu, lakukan. Habis itu evaluasi. Setelah dievaluasi, berikan kesimpulan dan saran. Jadi ini satu paket, nanti bisa dibuat semacam makalah atau apa gitu, diserahkan, atau dibikin nggak harus dalam bentuk hard copy, soft copy seperti ini. Jadi dalam bentuk presentasi yang sampai ujungnya adalah kesimpulan. Jadi dilanjutkan ya, kemungkinan bisa jadi 2 minggu 3 minggu tidak masalah. Jadi sifatnya ketemuan berikutnya adalah kita konsultasi
terhadap hasil teman-teman. Oke, baik. Demikian pembelajaran tentang ICT penelitian sederhana pada hari ini. Oke, lebih kurangnya Pak Hakim mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.